Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Antara. Apa kabar hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jumpa lagi dengan saya Rendra di program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Antara Kalbar. Dan hari ini saya kedatangan narasumber istimewa, yaitu Pak Joni Pestasi Momora. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Terima Ya, kasih. apa kabar Pak? Kabar Baik, baik ada luar Pak ya? biasa. Iya, oke baik. Jadi hari ini di ngopi kali ini kita akan membahas tentang pembentukan desa sadar hukum dan pos bantuan hukum ya Pak ya. Betul. Oke baik. Pak, mungkin kalau saya lihat di beberapa pemberitaan belakangan ini banyak sekali tuh Pak berita-berita tentang Kemenkumham fokus pada pembentukan pos bantuan hukum nih Pak. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, paparan sedikit tentang apa sih pos bantuan hukum itu Pak? Ya. Baik, baik. Terima kasih. Tugas kami Kementerian Hukum dalam pemerintahan sekarang itu ada di Astacita ke-7 yang Hmm. terkait dengan reformasi dan pembudayaan hukum. Hmm. Maka dari itu, tugas pembudayaan hukum itu kami sebenarnya bukan tugas yang baru, tetapi Hmm. tugas yang kita reformulasi Hmm. supaya lebih dekat di antara masyarakat itu. Pembudayaan hukum itu selama ini kita lakukan dengan mekanisme pembentukan kelompok keluarga sadar. Hmm. Nah, di dalam kelompok keluarga sadar hukum itu kita dorong supaya terbentuk entitas yang menjadi bagian daripada kelompok keluarga sadar hukum itu di setiap desa dan kelurahan yang namanya pos Bantuan bantuan hukum. hukum Hmm. yang digawangi oleh para legal, Iya, iya. dipimpin oleh kepala desa Kepala desa Pak atau ya. Hmm. kira-kira demikian. Ini pos bantuan hukum ini pada tatanan kelembagaannya. Hmm. Gitu. Berarti dia nanti posnya di mana tuh Pak? Apa di kantor desa atau di tempat khusus Pak? Kalau secara fisik kita dorong tidak perlu tempat khusus. Hmm. Cukup misalnya di desa, di kantor desa atau kelurahan, Hmm. bentuknya bisa saja hanya meja layanan Oh, gitu, iya 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 iya. ada penandanya bahwa itu pos bantuan hukum, ada operatornya. Yang Hmm. paling utama adalah ada yang memberikan layanan pos bantuan hukum. Hmm. Itu yang utama, karena fisik itu sebenarnya kan aktivitas ini sudah dilakukan oleh desa, kelurahan dalam aktivitas kesehariannya selama ini. Iya iya. Hanya Berarti tinggal lembaganya yang kita iya formalkan. lembaganya jadi formalkan Pak ya. Itu. Oke. Di Kalbar sendiri sejauh ini udah berapa banyak nih Pak pos bantuan hukum yang sudah dibentuk nih Pak? Baik. Kita mengawali pembentukan pos bantuan hukum ini di bulan Mei lalu. Bulan Langsung Mei Pak ya. dipimpin oleh Pak Gubernur dengan Hmm. mengundang seluruh pimpinan kepala daerah dan dinas-dinas terkait, berjenjang terus-menerus, dan pada Agustus September ini sudah seluruh desa Seluruh dan desa sudah kelurahan terbentuk. sudah terbentuk di Mhm. 2.145 desa kelurahan se-Kalimantan Barat. Berarti termasuk paralegalnya, Pak, di situ? Nah, di dalamnya sudah ditunjuk paralegal oleh para kepala desa. Pembentukan Hmm. ini dengan 2 dokumen. Tiga dokumen. Dokumen pertama adalah surat keputusan kepala desa Mhm. atau lurah atau pimpinan setempat yang menunjuk adanya pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Hmm. Dari antara kelompok keluarga sadar hukum itu ditunjuk beberapa orang menjadi paralegal. Nah, yang Hmm. Ya ketiga, ya ya ya. kepada paralegal yang ditunjuk itu direkomendasikan untuk ikut pelatihan. Dengan 3 dokumen itu kita terjemahkan secara legal sudah eksis Mhm. pos bantuan hukum itu. Oke oke. Demikian. Oke. Pak, kalau, boleh tahu nih, Pak, apa sih, Pak, peran utama dari pos bantuan hukum ini, Pak? Khususnya dalam membantu, hukum bagi masyarakat yang kurang mampu nih, Pak? Baik. Jadi pos bantuan hukum itu akan melakukan layanan kepada masyarakat dalam 4 Pak, 4. 4 jenis layanan. Ya. Layanan pertama adalah tentang informasi hukum. Jadi kita dorong Mhm. agar para legal dan operator pos bantuan mampu sisa untuk memberikan informasi tentang hukum Hmm. yang dibutuhkan masyarakat.
termasuk misalnya informasi tentang bagaimana prosedur-prosedur tentang layanan dasar bagi masyarakat Mhm. ketika mengurus tanah misalnya, Ah. atau mengurus dokumen sipil, Mhm. ya ada. Terus bagaimana tentang bila ada uh, sengketa-sengketa atau bila ada perbedaan-perbedaan di tengah masyarakatnya, itu informasi hukum. Nah, dengan layanan keduanya berupa rekomendasi. Kalau masyarakat datang memberikan informasi tentang kondisi yang sedang dihadapi terkait dengan hukum, ia bisa memberikan rekomendasi Iya, iya, iya. merujuk Langkah kepada yang perlu ketentuan. dilakukan ke depannya Nah, gitu, Pak, ya? Pak dapat melakukan apa saja dan Mhm. tindakan yang tidak disarankan untuk dilakukan. Gitu. Mhm. Jadi saran untuk melakukan dan tidak melakukan juga Iya, iya, menjadi iya, iya, rekomendasi. iya. Nah, bila para pihak itu dapat menerima saran masukan, para pihak ini di langkah ketiga bisa dimediasi. Bila bentuknya sengketa, begitu ya, dimediasi oleh difasilitasi menuju mediasi. Dipersiapkan oleh para legal di pos Bankum ini menuju dimediasi, dan ada akhirnya kepala desa lah yang melakukan dokumen mediasinya di antara. Iya, Bila iya, iya, tahap iya, iya, itu, nah iya. ini tugas keempatnya, bila tahap itu tidak dapat tercapai, maka peran dari para legal di pos Bankum itu bisa merekomendasikan kemana mereka selanjutnya. Misalnya, kalau mereka itu adalah kelompok miskin, merujuk kepada Undang-Undang 16 tahun 2011 itu, pemerintah menyediakan Bantuan hukum. bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum. Jadi pemerintah yang membiayai dia. Kalau mereka itu misalnya tidak cukup miskin tapi belum cukup kaya, direkomendasikan untuk mendapatkan layanan kepada organisasi bantuan hukum yang pro bono. Nah, tapi kalau mereka memang cukup berkemampuan Iya, iya, dan iya. dapat membayar, ya didorong kepada untuk dapat meminta berkomunikasi lebih lanjut kepada penasihat Pengacara. hukum profesional yang berbayar itu, kan Iya, punya iya, uang iya, lah. iya, iya. Kira-kira seperti itu nanti rekomendasi supaya mereka tidak salah Mhm. arah lanjutannya, termasuk nanti kepada pihak manakah akan isu-isu ini. Misalnya membedakan antara isu perdata dan isu pidana. Kita harapkan nanti para legal sudah bisa mengidentifikasi. Karena tidak semua persoalan pidana, Pak. Iya, iya, iya. Persoalan perdata tidak harus dibawa ke pidana. Sehingga maksud dari tujuan daripada pihak yang berkepentingan itu dapat lebih tepat pencapaiannya. Berarti lebih kepada pencegahan, Pak, ya? Pencegahan. Betul. Jadi layanan daripada pos Bankum melalui para legalnya didorong agar sedini mungkin persoalan-persoalan hukum itu dapat dikomunikasikan. Iya, iya, Nah, iya. karena kita pasti sama-sama mengetahui bahwa persoalan kalau dipendam-pendam, bahasa lainnya itu seperti api dalam sekam begitu Iya, ya. betul itu, Pak. Meledak nanti besar, susah. Tapi ketika ini ada saluran-saluran untuk mengkomunikasikan, kita harapkan peristiwa pidana ringan ini dapat disolusikan di level desa oleh orang desa melalui lembaga posban. Seperti itu kita harapkan menjadi produknya. Namun memang tidak semua perkara Iya, akan iya, iya, selesai iya, di situ. iya, iya. Karena ada perkara atau persoalan-persoalan, kalau si perkara memang relatif ya, tapi persoalan-persoalan hukum, tidak semua persoalan hukum dapat selesai di pos Di Bankum situ. itu. Tapi semua persoalan hukum dapat dikomunikasikan di Iya, awal iya, di iya, iya, tempat iya. itu. Jadi Daripada kalau pidana besar. ringan, potensi atau tindak pidana ringan atau pelanggaran ringan, potensial untuk disolusikan pada level pos Bankum dengan nanti kepala desa atau lurah sebagai hakim pendamainya. Nah, tapi kalau persoalannya sudah pidana berat, tugas peran dari pos Bankum itu memberikan rekomendasi. Itu Oke, oke. rujukan. Selain kepala desa, Pak, pihak mana lagi yang dilibatkan dalam pos Bankum ini, Pak, agar bisa berjalan maksimal? Baik, kalau nanti kan pos Bankum ini ada
beririsannya kuat dengan teman-teman APH, penegak hukum. Jadi nanti teman-teman dari kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian akan menjadi juga turut pembina secara fungsi dari paralegal ini. Secara di samping yang pembina utamanya memang atau pengampu bina utama, pengorganisasi utamanya adalah organisasi bantuan hukum. Tapi kita akan dorong untuk menjadi bagian pembina. Kami di Kementerian Hukum lebih pada tugas pembinaan organisatorisnya. Jadi mengorganisir, mengorkestrasi supaya ini eksis dan go live. Kira-kira begitu. Oke, Pak, sejauh mana nih Pak dukungan dari lembaga atau organisasi advokat lokal dalam memperkuat peran Posbankum ini, Pak? Baik, jadi kalau kita merujuk organisasi advokat, bahwa keberadaan paralegal ini adalah bagian daripada amanat Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Posbankum. Di dalam konteks itu bahwa negara melalui BPHN melakukan memilih menseleksi organisasi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum yang akan menjadi organisasi bantuan hukum pemberi bantuan hukum. Mereka lah yang menjadi pembina daripada paralegal-paralegal itu secara formal. Nah, dari situ seluruh organisasi pemberi bantuan hukum di Kalimantan Barat ini ada 12 sangat mendukung. Dan mereka kita beri peran sebenarnya bahwa organisasi bantuan hukum yang 12 itu mengampu kabupaten kota. Jadi mereka itu punya ampuan masing-masing. Oh, gitu, udah dibagi Pak ya? Ampuan masing-masing. Dan mereka itu secara tahap selanjutnya nanti mereka lah pengorganisir dari laksananya pengembangan kompetensi bagi para organisasi. Sangat mendukung. Iya. Sinergi kami luar biasa. Iya. Pak, dalam pelaksanaannya nih Pak, kalau khusus di Kalbar, tantangan terbesar apa nih Pak yang dihadapi oleh para penegak paralegal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat? Baik, kita cerita yang sudah kita laksanakan. Kan saat ini kita pada tahap pembentukan, milestone kedua adalah pelatihan, milestone berikutnya adalah operasional dan akan evaluasi, monitoring evaluasi pula. Milestone kita sekarang baru milestone pertama Pak, yaitu pembentukan. Jadi memang proses pembentukan ini kemarin kita harus banyak memberikan pemahaman dan pengertian kepada para kepala desa untuk memahami keberadaan daripada Posbankum ini. Karena kadang-kadang bisa ditafsirkan seolah-olah ini mengambil peran daripada mereka, apa yang mereka kerjakan selama ini. Kita clearkan, kita pahamkan, bukan mengambil peran. Peran itu ada tetap pada mereka, hanya kita lembaga. Di lembaga. Kalau selama ini misalnya itu katakanlah otodidak, maka sekarang kita lembagakan supaya ini dapat terformulasi dan ini akan berlaku secara nasional Pak, tidak hanya di Kalimantan Barat. Bahwa kami kemarin secara kementerian melakukan rapat evaluasi sudah terbentuk 60 sekian ribu dari 82.000 se-Indonesia. Dan Kalimantan Barat, alhamdulillah ini adalah sudah 100% per provinsinya. Kita di urutan ke-9. Ini nanti. Nah, itu tantangan-tantangannya yang sudah kita facing, kita rasakan sekarang. Tantangan berikutnya adalah mengenai empoweringnya nih. Maka mereka ini harus kita latihkan untuk kompeten. Karena memang menjadi paralegal amanat dari undang-undang adalah terus mengikuti pelatihan dan memenuhi kualifikasi. Sekali lagi, mengikuti pelatihan dan memenuhi kualifikasi. Sudah berarti Pak, pelatihannya Pak? Ini akan kita kerjakan di bulan November. Fokus kita November. Nah, itu tantangan-tantangan.
Nah, tentu kan banyak, Pak. Kita juga sedang membangun sistem elektroniknya untuk kita Iya, iya. di Kalimantan Barat, saluran bersinergi, berkomunikasi, saling menguatkan, saling melaporkan, Mhm. menjadi saluran untuk memonitor transaksi atau Iya, iya, kegiatan iya. dari kita pengelola yang termasuk nanti bisa di-view oleh para stakeholder yang berkepentingan. Mhm. Tantangannya kira-kira tantangan Iya, berikutnya iya. ini memang ya sekali lagi biaya, Pak. Iya, iya, Pak. Biaya memang negara kita sedang proses efisiensi, jadi biaya itu memang sangat efisien. Pengaruh nggak kira-kira tuh, Pak? Sangat pengaruh. Karena nanti biar bagaimana misalnya dalam konteks pelatihan nanti, karena biayanya belum memadai, belum eksis lah, masih Iya, 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 Rp0 iya. biaya pelatihannya, kita akan melakukan dengan mekanisme pelatihan jarak jauh dulu, Online. PJJ, Iya, iya, iya. pembelajaran jarak jauh. Pematerinya adalah rekan-rekan dari APH, instansi terkait, dan dari Kemenkum sama universitas. Jadi kita sekarang sedang kami kemarin sudah ke kejaksaan, mendukung dengan sangat, pengadilan tinggi, pengadilan dengan sangat, kemudian ke kampus-kampus utama di sini, dan dinas pemberdayaan perempuan, kemudian rekan-rekan OBH, semua sudah sangat mendukung. Dengan dan bersedia, Pak, Rp0. Iya, iya, iya. Rp0. Kendala utama kayaknya itu, Pak, ya. Nah, ternyata ketika kita bangun ini dengan semangat untuk memperbaiki, Rp0 pun mari Bisa jalan. kita bisa terjadi. Iya, 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 iya. Rekan-rekan di semua instansi sangat mendukung dan Dan ini menunjukkan bukti serius dari Kemenkumham untuk melaksanakannya, Pak, ya. Ya, Iya, iya. jadi kira-kira ini pastikan kendala. Hanya saja kendala jangan nggak berhenti kita. Gitu. Siap. Oke, Pak. Tentunya ini kan perlu sosialisasi nih, Pak, agar masyarakat bisa mengetahui keberadaan dari pos Bantum ini, Pak. Iya. Nah, karena kalau misalnya cuma dibentuk, tapi masyarakat banyak yang nggak tahu, kan bingung juga nih mau kemana mereka nanti nih. Kira-kira upaya sosialisasi seperti apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum dalam promosi ini, Pak? Ini di antaranya kan yang kita kerjakan saat ini melalui rekan-rekan media, termasuk juga mengeksiskan. Pasti nanti ketika mereka eksis di lapangan itu juga sosialisasi yang paling nyata kepada masyarakat. Iya. Termasuk juga kita akan melakukan misalnya melalui para kepala daerah. Termasuk juga nanti bahwa amanat dari Undang-Undang 16 tadi mengamanatkan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah di level provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, diamanatkan untuk memberdayakan atau membudgetingkan biaya untuk bantuan hukum ini. Nah, ini juga bentuk sosialisasi awal, karena nanti kan semua akan menjadi terlibat. Nah, berikutnya, kita akan yang dalam waktu dekat pelatihan yang kita lakukan bentuk menginternalisasi juga adalah bentuk menginternalisasikan juga. Paling tidak di termin pelatihan pertama ini kita dorong satu desa, satu peserta pelatihan. Nanti gelombang berikutnya untuk orang kedua dan orang seterusnya. Ini kan kalau kita latihkan, berarti kan di setiap desa semakin ada satu orang yang mengetahui. Ini kan ketok tularkan kita akan. Dan kita tidak akan berhenti dengan mekanisme itu. Atau mungkin nanti bisa kali, Pak, ya, kolaborasi dengan pihak tenaga pendidik atau RT RW untuk memaksimalkan keberadaan pos Bantum ini, Pak. Karena wilayah kita lumayan jauh-jauh nih, Pak. Ya. Satu desa aja antara dusun satu dan dusun lain agak jauh nih. Jadi kalau misalnya cuma di desa, kayaknya perlu usaha maksimal nih, Pak, dari pemerintah desa, Pak, ya. Kalau jadi memang ini kan kerja kolaborasi. Bahwa sekali lagi kebutuhan akan hukum adalah seiring jalannya kehidupan kita. Hari-hari kita itu ada dalam koridor hukum. Maka setiap kita berkepentingan untuk mengelola kehidupan kita, kehidupan di lingkungan kita untuk tetap dalam koridor hukum. Nah, oleh karenanya, maka semua kita berkepentingan untuk terlaksananya
aturan itu secara patuh. Hmm. Maka semua kita didorong untuk menjadi berpartisipasi, Pak. Paling tidak partisipasi aktifnya tahu, ya. Kalaupun tidak aktif, partisipasi pasifnya itu tahu apa itu. Kalau kita berharap lebih banyak lagi yang aktif untuk memperhatikan atau melaksanakan proses-proses itu. Iya. Gitu. Sambil ngopi, Pak? Ya, Pak? makasih ya. Heeh. Dengan senang hati nih kopinya. Siap. Oke, Pak. Baik. Tadi aku sebutkan ada menyiapkan aplikasi Sistem untuk ya, sistem memaksimalkan sistem ini, Pak. Ya. Seperti apa nanti itu, Pak, bentuknya? Apakah masyarakat bisa mengaksesnya juga? Oke. Di Ya, Pak. tahap awalnya, logiknya akan kita bangun dulu adanya komunikasi antara entitas. Jadi 2145 pos bantuan hukum ini ada informasi kepada setiap pos tentang keberadaannya. Tentunya kan di dalamnya nanti kami juga, Kementerian Hukum dan teman-teman stakeholder lainnya. Nah, pertama, tempat untuk melembagakan bahwa akan ada informasi tentang surat keputusan-keputusan mereka. Yang kedua, akan ada tentang surat keputusan lanjutan yang diterbitkan Kementerian Hukum tentang eksistensi mereka, nomor registrasinya. Dan yang selanjutnya akan kita siapkan di situ informasi-informasi yang sangat rutin di tengah masyarakat untuk mereka ketahui. Termasuk nanti kita sediakan di situ formulir-formulir untuk template-template untuk mereka bisa unduh, mengaksesnya. Ya. Kita digunakan. Misalnya kan membuat surat itu meski simpel bahasanya, simpel kita kenal surat saja ini. Kalau membuat dari awal kan perlu waktu. Kita ambil, kita buatkan template-nya. Nah, di antara kemudian nanti kita harapkan di situ juga ada proses informasi tentang apa saja yang mereka kerjakan. Apa saja yang mereka kerjakan, termasuk nanti kita akan mendorong kalau memang pekerjaan mereka itu akan dibiayai oleh negara, penyampaian dokumennya di sana. Iya, harus dilampirkan juga, Pak. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke kantor kemana, keluar dari mana, cukup di situ. Kami verifikasinya di situ. Iya. Skema seperti itu. Nanti kita akan melakukan juga review terhadap pelaksanaan aktivitasnya di situ juga. Nah, termasuk nanti kita akan di situ menjadi saluran untuk seperti ruang chatting lah sesama 2145 pos bantuan ini apa sih yang menjadi perhatian daripada itu, isu-isu yang menjadi perhatian bersama, atau yang menjadi kalau ada cerita, ada hal yang sedang ditangani oleh pos bantuan ini, dia bisa saling berbagi dengan 2145. Termasuk kita di dalamnya, jadi nanti tidak harus bingung ini persoalannya seperti apa ya. Jadi mereka lainnya kan tidak pernah didengar, tidak pernah diketahui oleh para legal di desa setempat. Datang kepada dia. Nah, kita kan bisa ada di situ untuk memberikan. Di Kementerian Hukum itu ada 13 penyuluh hukum dan 22 perancang hukum dan 8 analis hukum yang bisa turut serta memberikan saran hukum. Termasuk nanti teman-teman dari, kita harap nanti teman-teman dari pengadilan, kejaksaan juga. Iya. Gitu. Berarti ini optimalnya nanti tahun 2026, Pak ya? 2026. Udah mulai beraktif semua. Ya, kita proposnya begini, karena di bulan November kita pelatihan secara teori, maka setelah pelatihan teori, masa aktualisasi kepada rekan-rekan. Kita propos itu antara 1 sampai 3 bulan, dan tentu ada masa evaluasi, Pak. Tidak mudah juga untuk menyelesaikan evaluasi 2145 gitu. Nah, di situ nanti akan ada resultnya, boleh memenuhi kriteria atau tidak. Itu. Maka mereka yang memenuhi kriteria itulah menjadi di sertifikat sebagai orang legal. Iya. Gitu. Oke, siap. Menarik sekali. Ya. Pak, sebagai kepala kantor wilayah dan hukum di Kalbar, Pak. Ya. Harapan terbesar apa yang Bapak inginkan dari pos bantuan hukum ini, Pak? Baik, harapan kita begini, bahwa ini kan kita latar belakang pemikirannya adalah membentuk masyarakat yang
berbudaya hukum. Hmm. Melalui pos bantuan hukum ini, masyarakat juga mendapatkan edukasi dan membiasakan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma hukum. Hmm. Baik hukum positif, hukum daerah, hukum living law, hukum Iya, yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kita akan terbiasa untuk melakukan kehidupan ini dalam koridor. Maka martabat kita sebagai manusia akan akan naik, nilai-nilai kemanusiaan kita Iya, akan iya, naik. iya. Nah, betapa pula itu nilai-nilai kebangsaan kita. Iya, iya. Termasuk juga nanti kita berharap bahwa proses peristiwa hukum yang sifatnya semena-mena atau dramatis itu tidak lagi terjadi. Iya, iya. Dengan adanya saluran komunikasi, bila ada peristiwa-peristiwa hukum sudah sedari dini dapat dikomunikasikan, dapat diantisipasi, sehingga masalah-masalah hukum yang harus kepada proses litigasi tidaklah semua persoalan hukum itu. Hanya yang sifatnya tak dapat ditangani, tak dapat disolusikan pada pos bantuan hukum berlanjut kepada penanganan litigasi. Ini tentu kita harap sebagai kemaslahatan bagi semua. Gitu. Oke. Terima kasih. Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan pada masyarakat Kalbar agar bisa semakin taat hukum sesuai dengan tujuan dari pembentukan pos hukum ini, Pak. Baik. Kepada masyarakat di Kalimantan Barat, ini secara nasional adalah provinsi yang sangat beretika dan berbudaya hukum untuk skala nasional. Namun demikian kita tidak boleh berpuas dengan apa. Iya, ada. Kita menyadari di dalam keberadaan kita saat ini masih terdapat persoalan-persoalan hukum yang mungkin saja persoalan itu masih laten, belum terekspos. Maka dari itu bersama-sama mari kita lakukan pembudayaan hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bersama-sama menggunakan pos bantuan hukum ini untuk menjadi tools bagi kita untuk terus menjadi bagian daripada berbudaya hukum dalam kehidupan kita. Demikian. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Sudah hadir di program Ngopi bersama Antara Kalbar. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Antara semua. Dan kepada sahabat Antara, pemerintah hadir bersama kita dalam memberikan bantuan hukum, termasuk pada masyarakat kurang mampu, Pak ya. Dan itulah bentuk kehadiran negara pada masyarakat. Dan memanfaatkan nanti 2026 pos bantuan hukum ini untuk menjadi modal utama bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum. Itu Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih sahabat Antara sudah menyaksikan program ini. Sampai bertemu lagi pada program Ngopi berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.